Semuanya menjadi sunyi. Merah memancar keluar dari tangsan, udara benar-benar berubah menjadi kristal merah samar, berkilau dengan 10.000 sinar cahaya dari sinar matahari yang menyiram pepohonan. Tidak jauh dari sana, siluet besar perlahan muncul dengan sendirinya. Matanya yang dingin masih dipenuhi rasa takut. Bukankah itu Pit Spider Emperor? Tangsan menusuk trisula ke tanah, menggunakan tangannya untuk menutupi mata Xiao Wu saat sinar merah melintas di matanya. Hancurkan! Suara retak yang renyah langsung membawa musik kepikiran, beresonansi di hutan sunset yang padat seperti pecahan botol perak. Ketika cermin pecah, gambar di cermin secara alami juga akan pecah. 7 ahli Spirit Hall, termasuk 3 Spirit Sage, langsung berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di udara. Mereka benar-benar tidak lemah, tetapi mereka menghadapi 1000 tangan Douluo Tangsan. Ketika kekuatan tingkat judul Douluo menggunakan kemampuan roh 100.000 tahun, bahkan judul Douluo yang sama mungkin tidak keluar tanpa cedera, apalagi ketika ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan roh. Memusnahkan skuad Master Roh Kekaisaran Roh yang begitu kuat bukanlah hal yang sulit bagi Tangsan. Setelah latihan di Pulau Seagot, Tangsan saat ini benar-benar berubah menjadi bagian dari kekuatan puncak di benua Douluo. Pit Spider Emperor tidak berubah menjadi debu. Tentu saja itu tidak berarti kekuatannya sudah cukup untuk menjawab kemampuan roh ke-8 Tangsan 100.000 tahun, tetapi karena itu masih tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tangsan menyerap cincin rohnya? Meski begitu, tubuh Pit Demon Spider lebih dari 50.000 tahun ini telah berubah menjadi gumpalan daging yang rusak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Yang mengecewakan bagi Tangsan adalah bahwa meskipun Pit Spider Emperor ini telah mati dalam ketakutan yang ekstrim, itu tidak meninggalkan tulang roh apapun. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan tulang roh. Tunggu aku, Xiao Wu. Tangsan duduk bersila. Kekuatan mental boundless levelnya tentu saja tidak membutuhkan usaha apapun. Menarik dengan lembut dengan aura roh, lingkaran hitam terbang keluar dari mayat Pit Spider Emperor yang rusak menyelimuti Tangsan. Tanda Seagot Trident di dahinya cerah. Tangsan tidak akan mengambil risiko. Karena cincin roh ini akan menggantikan posisi cincin roh keempatnya, meskipun Seagot Douluo Bo Saiksi berkata dengan pasti tidak akan ada masalah, itu adalah pertama kalinya Tangsan mengalaminya, dan jadi dia secara alami dengan hati-hati melepaskan cahaya Seagot untuk mencegah kecelakaan. Pada saat yang sama, Blue Silver Domain-nya juga mulai menyebar bersama dengan kekuatan mentalnya. Efek Boundless Nature dimulai. Saat ini, apakah roh binatang atau manusia, jika mereka datang dalam jarak 1 km dari Tangsan, mereka akan segera memasuki sesuatu seperti labirin, tidak dapat menjangkau dia, tidak peduli apapun itu. Seluruh penyerapan cincin roh jauh lebih cepat dari yang diharapkan Tangsan, dan tidak ada kesalahan dalam penanganannya juga. Dengan bantuan cahaya Seagot, tubuhnya seperti seekor paus yang menghisap air, menghirup roh Kaisar Pit Spider berdering ke dalam tubuhnya, dan kekaguman cahaya Seagot membuat cincin roh yang semula berjuang itu menjadi sangat jinak. Tangsan sekarang tidak memiliki masalah dengan menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan juga mendapat dukungan kekuatan roh peringkat 91. Seluruh proses penyerapan hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa, sebelum cincin roh hitam pekat muncul di sekitarnya, mengembalikan Blue Silver Emperor ke 5 cincin roh. Saat Tangsan menyelesaikan proses penyerapan, di dalam dirinya agak bingung. Karena dia jelas merasa bahwa atribut fisiknya telah naik sedikit lagi. Tetapi, ketika dia sebelumnya menanggalkan cincin rohnya sendiri untuk membantu Xiao Wu bangkit kembali sebelumnya, dia tidak merasakan atribut fisiknya melemah. Mungkinkah dia juga bisa memiliki penguatan kedua? Meskipun efek 5 cincin roh yang hilang hanya membuat porsi yang sangat kecil, penguatan baru seperti itu masih terlalu mengejutkan. Hanya, dengan kecerdasan Tangsan, ia tidak perlu merenungkannya terlalu lama untuk menemukan penyebabnya. Dengan segala alasan, ketika dia menuangkan cincin roh ke Xiao Wu telah merusak vitalitasnya, dan tidak hanya atribut yang meningkat dari cincin roh telah menghilang, mereka juga harus jauh berkurang dari cedera. Tapi, Tangsan memiliki surga memberkati tulang belakang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dan meskipun ia terluka parah, kemampuan pemulihan yang kuat. Kebakaran api tanpa batas angin musim semi menghirup kehidupan baru tidak hanya memulihkan tubuhnya dari waktu ke waktu, itu juga mengembalikannya dengan kondisi puncak sebelumnya. Efek samping negatif dari kehilangan cincin roh dengan demikian dilawan. Kemampuan Unding Body Bibi Dong benar-benar kuat, tetapi mendekati subjek dari sudut tidak pernah sekarat, sedangkan tulang kaki Kaisar Perak Biru Tangsan digunakan memperbaiki.
Meskipun itu tidak bisa menjaga Tang San dari kematian, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu bisa merawatnya selama dia masih menarik napas dan tulang kaki tidak hilang. Mungkin level yang lebih rendah daripada Bibi Dong's Unding Body, tetapi setelah Tang San bisa sepenuhnya menggunakan kemampuan tulang roh ini setelah mencapai tingkat Judul Douluo, dan menerapkan efeknya pada orang lain, efek tulang kaki Kaisar Perak Biru bahkan bisa melampaui Bibi Dong. Death Spider Emperor kemampuan roh ke-9. G. Ada apa? Apakah ada konflik? Xiao Wu bertanya sedikit dengan tidak sabar. Dia mungkin lebih peduli tentang pemulihan cincin roh Tang San daripada dirinya. Tang San telah menunjukkan bakat luar biasa sejak ia pertama kali melangkah ke dunia Master Roh, kebanggaan satu generasi, dan Xiao Wu benar-benar tidak ingin kekasihnya kehilangan kemampuan cincin rohnya untuk menyelamatkannya. Terutama setelah melihat penampilan heroik Tang Hao, bahkan setelah masa jayanya, perasaan semacam ini telah tumbuh lebih intens. Tang San tersenyum dan menarik tubuh Xiao Wu yang lembut ke pelukannya. Jangan khawatir, semuanya biasa saja. Sepertinya aku tidak hanya kehilangan apapun ketika membangkitkan kamu, tetapi juga ada imbalannya. Mengambil semua cincin roh lagi akan meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Setelah semua cincin roh aku dipulihkan, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika kita bertemu dengan Bibi Dong lagi. Xiao Wu berkata, kalau begitu mari kita bergegas dan mencari cincin roh yang cocok untukmu. Tang San mengangguk, itu mudah. Aku pikir aku bisa memulihkan cincin roh Blue Silver Emperor paling lama 3 hari. Setelah mencapai kekuatan tingkat Judul Douluo, aku benar-benar mengerti betapa besar manfaat roh kembar. Tidaklah mudah bagi Judul Douluo untuk berburu binatang buas 100.000 tahun, lagi pula, mereka terlalu sedikit. Tapi membunuh binatang roh kualitas pertama masih terlalu sederhana. Bahkan jika Tiel Douluo biasa dapat membunuh yang tidak berguna bagi mereka, cincin roh mereka dipenuhi. Tapi aku berbeda. Saat ini aku masih kekurangan lebih dari 10 cincin roh. Jika aku bisa membunuh binatang buas pada tingkat yang sama dengan Pit Spider Emperor, aku akan jauh lebih kuat daripada Judul Douluo biasa. Bahkan yang lebih penting, jauh lebih mudah bagi aku untuk menemukan binatang buas yang aku butuhkan di hutan daripada Tuan Roh biasa. Blue Silver Domain dapat dengan mudah menemukan mereka untuk aku. Keduanya menghemat waktu dan menemukan yang terbaik. Memang, jika itu dalam keadaan biasa, menemukan beberapa cincin roh dari jenis binatang roh tingkat tinggi yang sama mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi Blue Silver Domain memiliki mata di mana-mana di hutan sunset ini, membuat proses ini jauh lebih mudah. Selama 3 hari berikutnya, Tang San mengandalkan Blue Silver Domain dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas dan cukup yakin menemukan 4 cincin roh lain yang ia butuhkan di antara binatang roh yang melimpah di Sunset Forest, yang membentuk 9 cincin roh biru. Kaisar Perak dan seluruh prosesnya benar-benar mulus. Pada saat yang sama, dia juga membantu Xiao Wu menemukan cincin roh yang cocok untuknya. Meskipun tidak ada banyak binatang roh dengan budidaya lebih dari 50.000 tahun, mereka benar-benar tidak langka seperti binatang buas roh 100.000 tahun. Hanya, setelah penjarahan Tang San kali ini, hampir setengah dari 50.000 tahun atau binatang roh tinggi di hutan sunset dimusnahkan. Selain memulihkan 9 cincin Kaisar Perak Biru, Clear Sky Hammer-nya juga menyerap 2 cincin roh. Semua cincin roh adalah 50.000 tahun atau lebih tinggi. Alasan mengapa dia tidak menambahkan lagi cincin roh ke Clear Sky Hammer benar-benar bukan karena tidak ada lagi binatang roh 50.000 tahun di Sunset Forest, melainkan karena tidak ada yang cocok dengan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer adalah roh alat tipe serangan kekuatan terkuat dan juga roh kedua Tang San. Berbeda dari mengembalikan cincin roh Kaisar Perak-Perak, Tang San sangat pilih-pilih tentang setiap cincin yang ditambahkannya. Memegang sikap bukannya pergi tanpa daripada dengan pilihan di bawah standar, ia benar-benar tidak akan bertindak kecuali itu sangat cocok. Hanya, meski begitu, setelah 2 roh besar Tang San memiliki 12 cincin roh, tubuhnya juga telah berubah sekali lagi. Dengan bantuan cahaya seagot, atribut yang diperbesar secara alami tidak akan menjadi ancaman bagi tubuhnya. Cahaya keemasan di kulitnya semakin mencolok, di malam hari itu bahkan akan membuat Tang San bersinar dengan sendirinya. Tang San menemukan melalui pemeriksaan internal bahwa tulang-tulangnya sudah mulai menunjukkan warna emas yang samar. Dia samar-samar merasakan bahwa apakah itu kulit atau tulangnya yang berubah keemasan, itu sangat mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan yang dia miliki dengan tulang roh Xiao Wu.
Grandmaster pernah mengatakan kepadanya bahwa tubuh emas tak terkalahkan juga memiliki batas, hanya saja tidak ada yang pernah menembus batas ini saat menghadapi Tang San. Menurut penelitian Tang San, batas ini mungkin adalah perbedaan antara peringkat 99 dan peringkat 100. Jika peringkat 100, maka bagian tak terkalahkan tubuh emas terkalahkan mungkin tidak berguna. Tetapi perubahan pada tubuhnya ini tidak diragukan lagi mengejutkan Tang San. Dia samar-samar merasa bahwa jika kulit, tulang, otot, dan darahnya semua berubah warna keemasan yang sama dengan tubuh emas tak terkalahkan, maka tubuhnya benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Serangan di bawah level dewa sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, saat jumlah cincin rohnya bertambah, kecepatan penyerapan cincin rohnya juga tumbuh lebih cepat. Ketika dia menyerap cincin roh kedua belasnya, dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa napas. Meskipun dia tidak pernah menemukan keberadaan 100.000 tahun di Sunset Forest, Tang San masih puas. Ketika cincin rohnya yang sekarang menyala, dia mungkin menakuti orang-orang. Susunan cincin roh Blue Silver Emperor adalah sebagai berikut: hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Efek cincin jiwa dari roh pertama ini bahkan melampaui roh kedua dari Bibi Dong. Tang San masih tidak berpikir dia bisa mengalahkan Bibi Dong, tetapi memblokir untuk sementara waktu seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya kekuatannya saat ini tidak boleh kurang dari peringkat 97 Sword Dou Luo Chen Xin. Tentu saja, ini termasuk seagot trident. Lagi pula, mulai dari peringkat 95, budidaya akan berlipat ganda dengan setiap peringkat. Hari itu ia menghadapi Bibi Dong dan melarikan diri dalam keadaan utuh. Keberuntungan dan kemampuan khusus Tang San serta efek domain dari dua binatang besar itu semua memainkan peran utama. Hanya saja, Tang San masih sangat merasakan kesulitan meningkatkan kekuatan rohnya setelah mencapai peringkat 90. Dia telah menyerap 7 cincin roh 50.000 tahun berturut-turut, tetapi kekuatan rohnya hanya naik kurang dari 2 peringkat. Saat ini kekuatan rohnya adalah peringkat 92, dekat dengan peringkat 93. Rasanya seolah-olah jika dia tidak menyerap cincin roh 100.000 tahun, bahkan jika dia mengisi cincin roh Clear Sky Hammer akan sangat bagus jika kekuatan rohnya bisa mencapai peringkat 94. Tidak heran judul Dou Luo sering membutuhkan 10 tahun untuk naik satu peringkat. Apa yang paling menyenangkan Tang San selama 3 hari ini adalah panen tulang roh. Tingkat di mana makhluk roh 50.000 tahun menghasilkan tulang roh tidak rendah, dan termasuk binatang roh untuk cincin roh Xiao Wu, sama sekali 8 binatang roh 50.000 tahun menghasilkan 2 tulang roh. Salah satu dari mereka bahkan adalah tulang roh tengkorak yang sangat cocok untuk Xiao Wu. Tang San segera membuatnya menyerapnya. Dan setelah Xiao Wu menyerap cincin roh dan tulang roh, tingkat kekuatan rohnya yang sebenarnya juga terungkap mencapai peringkat 76. Ketika dia belum menerima hadiah dari uji coba tingkat pertama, kekuatan rohnya naik ke tingkat seperti itu sama sekali tidak kalah dengan Shrek Seven Devils. Xiao Wu saat ini juga akhirnya naik ke level Spirit Sage. Tulang roh yang diserapnya disebut tengkorak pesona kondensasi. Dia mendapatkannya dari budidaya Fox Eyed Cham yang berusia 60.000 tahun yang menghasilkan cincin roh ketujuh. Setelah mendapatkan tulang roh ini, kemampuan roh kedua Xiao Wu, mantra, diperkuat secara eksponensial. Tang San pernah mencoba serangan pesona Xiao Wu dengan kekuatan mentalnya ditahan di dalam. Dia segera menilai bahwa efek pesona Xiao Wu sudah cukup untuk mempengaruhi semua tingkat master roh termasuk judul Dou Luo, hanya efeknya akan berbeda dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Selain itu, tulang roh ini tidak hanya mengembangkan kemampuan roh kedua Xiao Wu, itu juga memberinya kemampuan praktis. Menambahkan kemampuan teleportasi dan tubuh emasnya yang tak terkalahkan, kemampuannya di medan perang bahkan melampaui Shrek 7 iblis lainnya, yang kedua setelah Tang San. Adapun tulang roh lainnya, itu tidak cocok untuk Tang San atau Xiao Wu. Ditambah yang diambil Tang San dari Ghost Dou Luo, dia sekarang telah menyimpan 2 tulang roh. Dia sedang bersiap untuk memberikan keduanya kepada teman-temannya. Satu dari 2 tulang roh cocok dengan Dai Mubai, dan yang lainnya bahkan lebih cocok untuk Zhu Zuqing. Meskipun tulang roh baik, mereka masih harus digunakan oleh orang-orang yang paling membutuhkannya untuk efek terbaik. Sebagai murid Grandmaster, Tang San selalu mengingat instruksi gurunya. Xiao Wu, lihat. Berdiri di hutan, Tang San tersenyum sedikit ke Xiao Wu dan menunjuk dirinya sendiri. Dia baru saja melepaskan roh Kaisar Perak Biru, dan cincin 9 roh merah dan hitam yang berganti-ganti itu memberi orang dampak visual yang kuat.
Tepat pada saat ini, cahaya biru kabur meluap dari dalam Tangsan. Segera setelah itu, sebuah pemandangan aneh muncul. 9 cincin roh yang bisa membuat lawan merasa takut tiba-tiba berubah. Mereka berubah warna, cahaya biru mengalir, dan semua cincin rohnya tiba-tiba berubah putih. Di bawah tatapan heran Xiao Wu, mereka kembali menjadi kuning, lalu ungu, dan akhirnya hitam. Cahaya itu muncul lagi. 9 cincin roh tiba-tiba berkurang 1, dan kemudian 1 detik ketiga, sampai semua 9 cincin roh benar-benar hilang. Tapi saat ini Tangsan jelas telah melepaskan roh Kaisar Perak Biru. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu tampak kagum pada Tangsan. Dia menemukan bahwa bahkan kehadiran Tangsan dengan cepat berubah bersama dengan cincin rohnya. Menarik semangat, Tangsan tersenyum. Ini adalah pemahaman yang aku peroleh saat mencari Stardew Great Forest menggunakan Blue Silver Domain. Setelah hari-hari penelitian ini, akhirnya pada dasarnya telah terbentuk. Itu tidak dihitung sebagai kemampuan domain, tetapi itu masih sedikit trik yang berguna. Ini dapat menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kontrol kekuatan mental aku. Aku menyebutnya kamuflase. Melalui perubahan di Blue Silver Domain, aku dapat menyamarkan cincin roh aku, mengubah warna mereka, atau bahkan membuatnya tampak seperti aku tidak memiliki cincin roh apapun. Ini sempurna bersama dengan menahan kehadiran aku. Cincin rohku saat ini terlalu mencolok, jauh lebih baik dengan kemampuan kamuflase ini. Kecuali itu kekuatan di tingkat Bibi Dong, bahkan Tildo Luo tidak akan melihat aku. Xiao Wu memantul ke lengan Tangsan, kakinya yang ramping dan panjang melingkari pinggangnya, tergantung di lehernya. Kemampuan ini bagus, pasti bisa menghindari banyak masalah. Tangsan menundukkan kepalanya dan mencium bibir Xiao Wu. Dia memerah tetapi tidak menolak. Keduanya telah menempel bersama seperti lem selama beberapa hari ini, mengalami angin dan hujan telah membuat hati mereka semakin dekat. Selain tidak mengambil langkah terakhir, tingkat keintiman mereka tidak kurang dari pasangan yang sudah menikah. Tentu saja, langkah terakhir itu bukan karena penolakan Xiao Wu, Tangsan yang mengambil inisiatif untuk menyimpannya untuk malam pernikahan mereka. Dia sangat mencintai Xiao Wu, dia tidak ingin kekasihnya merasakan penyesalan apapun. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Tangsan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumur es dan api Yin Yang. Xiao Wu berbalik pada saat yang sama untuk melihat seberkas cahaya keemasan melambung ke arah langit di daerah itu. Semua rumput perak biru di tanah berayun lembut pada saat ini, seolah gemetar karena kegembiraan. Ibu berhasil, Tangsan bersorak gembira. Tanpa mengecewakan Xiao Wu, dia memegang pantatnya dengan tangan kirinya, meraih seagot trident dengan kanan, dan melonjak terbang lurus ke es dan api sumur Yin yang terlepas dari apakah ini adalah hutan binatang roh atau tidak. Di udara, tekanan mentalnya yang kuat langsung menyebar, menekan binatang buas apapun di hutan sunset dari berpikir untuk melakukan sesuatu pada mereka. Dalam sekejap mata, mereka mencapai gunung. Dan cahaya keemasan yang naik di langit masih belum berhenti. Perasaan akrab yang intens memberi Tangsan dorongan untuk langsung masuk ke cahaya keemasan itu. Cahaya itu bukan kekuatan cahaya terang, melainkan aura kehidupan yang sangat besar, terbentuk dari bintik bintang cahaya keemasan. Tepat ketika Tangsan tiba di puncak gunung, sebelum dia bisa memasuki lembah pilar emas yang sangat besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang berhamburan di udara dan mengambang menuju hutan sunset. Saat bintik-bintik cahaya keemasan yang dilewati Tangsan, dia dengan jelas merasakan aura besar kehidupan memenuhi tubuhnya. Dalam benaknya, suara lembut ibunya bergema. Orang-orangku, aku berterima kasih kepadamu karena telah membaktikan dirimu tanpa pamrih, membiarkanku menerima kelahiran kembali. Terang kehidupan ini adalah hadiah aku untuk kamu, aku harap kamu akan segera berkembang. Xiao Wu tidak mendengar suara yang sama karena dia tidak memiliki darah kaisar perak-perak. Tapi dia masih tertarik oleh cahaya keemasan yang menutupi langit dan bumi, dan terpesona. Begitu Xiao Wu kembali pada dirinya sendiri, Tangsan memegang pinggangnya dengan satu tangan, dan keduanya jatuh dari langit seperti burung raksasa. Di udara, mereka sudah bisa melihat wanita menawan yang lahir di sisi sumur es dan api Yin Yang. Tubuhnya benar-benar diselimuti cahaya kehidupan yang lembut, mengenakan gaun biru keemasan, temperamennya yang mulia dan anggun membuat wajahnya tampak tidak duniawi, matanya yang biru tanpa cacat seperti kristal. Pita emas diatur di seluruh gaunnya, dan aroma halus samar menggantung di udara. Dia tampak berusia 30-an, matanya yang indah menatap tajam pada sosok yang sudah tak bernyawa di depannya.
Kecantikannya sangat kontras dengan seorang lelaki bersenjata dan satu berkaki. Tapi, ekspresinya ketika dia menatapnya dipenuhi dengan kelembutan. "Ah, Yin." Tang Hao memanggil namanya hampir pahit, perasaan malu membuatnya menundukkan kepalanya, tidak cukup berani untuk melihat penampilan cantik itu. Tetapi pada saat ini, tangan ramping yang lembut mengulurkan tangan ke wajahnya yang keras kepala, mengangkat kepalanya lagi. Aroma yang akrab, aroma yang diingat dari beberapa dekade yang lalu langsung memenuhi hati Tang Hao. "Hao, kamu selalu menjadi Haoku. Tahun-tahun ini, bahkan jika aku kehilangan hidup untuk sementara waktu untuk menyelamatkan kamu, aku tahu nasib kamu jauh lebih pahit daripada milik aku. Kami akhirnya bisa bersama, kali ini aku tidak akan meninggalkan kamu lagi. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, kamu selalu menjadi pria aku. Aku mencintaimu sampai selama-lamanya." Suara Ah Yin gemetar, membawa isak emosi tersendat, air mata mengalir di wajahnya seperti seutas tali mutiara. Tang Hao akhirnya menghadapi Ah Yin lagi, menyaksikan wajahnya yang cantik semakin dekat. Menahan perasaan 25 tahun di hatinya agar tidak pecah seperti banjir bandang, tiba-tiba dia melingkari istrinya dengan satu tangan, menariknya erat, menangis dengan keras. Di dunia Master Roh, Clear Sky Douluo selalu menjadi manusia besi yang ganas, yang dikenal luas karena serangannya yang tak tertandingi. Tapi sekarang penampilannya yang sedih seperti seorang anak kecil. Semua perasaan telah terkekang di dalam hatinya selama 25 tahun. Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San, dan Tang San segera tercerahkan oleh dua raja hutan bahwa ada kesempatan untuk membangkitkannya, tetapi ketika Ah Yin mengorbankan dirinya, semua yang ia tinggalkan untuk Tang Hao adalah benih kaisar perak biru, dan mereka anak yang baru lahir. Itu adalah pukulan berat bagi Tang Hao. Istri tercintanya yang terkasih, ibu dari putra mereka, akhirnya berdiri di depannya. Perasaan lembut yang sejak lama melingkar erat di hatinya, terkuras habis. Menonton adegan ini, Xiao Wu juga tidak bisa menahan tangis bersembunyi di pelukan Tang San. Tang San juga menangis, tetapi dia menangis. Seluruh keluarga akhirnya dipersatukan kembali. Untuk saat ini, dia sudah menunggu jauh, terlalu lama. Dia akhirnya memiliki keluarga dengan kedua orang tuanya, serta istrinya yang lembut dan cantik. Dia sekarang merasa seperti tidak ada yang bisa diperjuangkan. Bahkan kursi ilahi seagot tidak cukup untuk menariknya. Tang San menarik Xiao Wu mendekat, berjalan dengan tenang. Orang tuanya pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan, lebih baik bagi mereka untuk mengenal dengan baik. Sebagai seorang putra, ia tentu saja harus memberi mereka ruang. Kelembutan dan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki membuat Tang San semakin bersemangat. Malam ini, Tang San memegang Xiao Wu dengan erat saat mereka tidur. Dia tidak berkultivasi, sehingga dia bahkan tidak merenungkan pertanyaan kultivasi atau hal-hal lain. Dalam benaknya, hatinya, hanyalah kehangatan yang lebat. Dini hari, embun lembab, suara serangga dan burung. Tang San terbangun dari tidur lelap, Xiao Wu masih tidur dengan manis di pelukannya yang hangat, kedua lengan masih melingkari lehernya, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Melihat penampilannya yang imut, Tang San tidak bisa menahan gigitan ujung hidungnya yang mungil. Hidung Xiao Wu berkedut, dan dia membuka mata yang kabur dengan tidur. Mata besarnya berkedip, bulu matanya yang panjang menari-nari. Melihat Tang San mengawasinya dengan sangat cermat, dia masih tidak bisa menahan diri untuk kembali ke pelukan Tang San. Untuk apa kamu menatapku seperti itu?" Tang San berbisik. "Xiao Wu, aku khawatir aku tidak akan cukup melihatmu seumur hidup. Apa yang harus aku lakukan?" Xiao Wu bergumam. "Lalu aku akan membiarkanmu mencari 2 kehidupan, 3 kehidupan, selamanya. Selama kamu tidak berpaling, aku akan menjadi istrimu selamanya." Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menjawab Xiao Wu dengan ciuman yang dalam yang hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Ketika Tang San dan Xiao Wu kembali ke lembah, mereka menemukan Tang Hao dan Ah Yin duduk di dekat Ice dan Fire Yin Yang Well. Ah Yin bersandar di lengan Tang Hao, tatapannya yang kabur melihat 2 kabut berwarna naik dari es dan sumur api Yin Yang. Tang Hao yang mereka lihat sekarang seperti orang yang berbeda. Rambut awalnya agak beruban sekarang benar-benar berubah menjadi hitam, lebih dari setengah garis di wajahnya hilang. Mata jernihnya melihat sekeliling dengan cerah, kadang-kadang bahkan memberi orang perasaan jantung berdebar. Dia tampak 10 tahun lebih muda. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat ayahnya seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Ayah, ibu!" Tang Hao dan Ah Yin menoleh untuk melihat mereka pada saat yang sama.
Wajah Tang Hao menunjukkan senyum tipis, tetapi Ah Yin berdiri dengan tajam, merentangkan tangannya ke putranya yang tinggi dan gembira, suaranya bergetar. San kecil, cepat datang, biarkan ibu memperhatikanmu. Bu! Tang San berteriak kegirangan, melepaskan tangan Xiao Wu dan menikam seagot trident ke tanah. Dia tiba-tiba berlari ke depan, jatuh berlutut di depan ibunya. Ah Yin memegang erat bahu Tang San yang lebar. Putranya sangat tinggi, dadanya tinggi bahkan saat berlutut. Ini adalah pertama kalinya ibu dan anak memeluk sejak kelahirannya. Pelukan ibunya hangat dan lembut. Kehadiran keibuan itu membuat segala sesuatu yang lain di dunia tampak tidak penting. Ibu dan anak saling berpelukan seperti ini, menangis. Mata Tang Hao dipenuhi dengan emosi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak jahat kepadanya. Bahkan setelah begitu banyak rasa sakit, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Saat ini, dia seperti Tang San kemarin, semuanya tampak memudar. Melebarkan tangannya, dia memeluk istri dan putranya. Xiao Wu berdiri di dekatnya. Menyaksikan pelukan keluarga Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Saat ini dia merindukan ibunya yang sudah meninggal, dan merindukan Daming dan Erming. Tepat pada saat ini, sebuah pita emas melingkari pinggangnya, dan saat berikutnya dia tertarik ke pelukan keibuan yang hangat itu. Nak, jangan sedih. Mulai sekarang, aku ibumu. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu memiliki San kecil, dan aku dan ayahmu. Kami semua keluarga kamu. Ah Yin dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya agak tersedak karena menangis, di telinga Xiao Wu ini terdengar seperti suara yang paling menyentuh di dunia. Meskipun Erlong mengenalnya sebagai anak angkatnya, amarah Erlong yang sangat berbeda dari ibu Xiao Wu. Tapi Ah Yin sekarang memberinya ilusi seolah ibunya benar-benar telah dilahirkan kembali. Sama lembut dan murah hati membungkus tubuhnya dan juga membungkus hatinya. Saat ini ketidakberdayaan kesepiannya menguap sepenuhnya. Bu! Merangkul dengan air mata kebahagiaan, hati semua orang memiliki perasaan yang berbeda. Orang yang merasakannya paling dalam adalah Tang Hao. Setelah setengah batang dupa penuh waktu, ia menarik Tang San. Baik, hari ini adalah hari bahagia reuni keluargamu, kita tidak bisa menangis. Ah Yin mengangguk, menghapus air mata dari Tang San dan wajah Xiao Wu. Ayahmu benar, hari ini adalah hari yang bahagia, kita harus bersemangat. Tang San sekarang sudah sadar kembali, dan bertanya pada Ah Yin. Bu, bagaimana pemulihanmu? Inilah yang paling membuatnya prihatin. Lagi pula ibunya telah berkultivasi sampai ratusan ribu tahun 2 kali, dan juga mendapat dukungan dari banyak pasukan luar. Dia khawatir akan ada masalah dengan kebangkitan ibunya. Ah Yin berkata, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Aku tidak hanya memulihkan bentuk manusia, aku juga memulihkan tingkat kultivasi aku sejak saat itu. Rasanya seperti tubuh aku persis seperti yang aku ingat. Kekuatan rohku hanya melewati peringkat 70. Hanya saja, masih ada perbedaan tertentu. Itu mungkin karena pengaruh Blue Silver Domain kamu membangkitkan darah kaisar perak biru dalam diriku, meskipun kekuatan rohku saat ini hanya pada tingkat spirit sage, kekuatan mentalku, dan terutama afinitas rumput perak biruku hampir sama seperti ketika aku adalah binatang roh 100.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga itu semua adalah hal yang baik. Dengan kamu dan ayahmu di sini, kekuatanku yang ke-70 sudah cukup. Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa beruntung ibunya tidak harus memulai bentuk manusianya dari awal, jika dia sekarang memiliki penampilan seorang gadis kecil, apalagi apakah ayahnya bisa menerimanya, bahkan dia akan merasa cukup aneh. Ah Yin berkata, aku sudah benar-benar dilahirkan kembali. Little San, mari kita pergi ke Clear Sky School. Tang San tentu mengerti mengapa ibunya tidak sabar, dan segera mengangguk persetujuannya. Sebaliknya Tang Hao yang menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru, lebih penting bagi keluarga kita untuk bersama. Ah Yin, kamu baru saja dilahirkan kembali, berkonsolidasi kultivasi kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan khawatir. Ah Yin berkata tanpa daya. Bukankah aku sudah sangat baik sekarang? Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan diri aku dengan baik. Untuk diriku sendiri, dan untukmu dan putra dan putri kami dalam hukum. Di bawah ketekunan keras kepala Tang Hao, keempatnya hidup seperti keluarga bahagia di lembah es dan api Yin Yang Well selama 3 hari. Setiap hari Ah Yin dan Xiao Wu bertugas memasak, sementara Tang San dan Tang Hao bertukar pemahaman kultivasi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Tang Xiao telah menyampaikan kepada Tang San langit bening 9 mutlak, membiarkannya menggunakannya, dan dia memberikan petunjuk dari samping.
Dengan istrinya yang dibangkitkan, jantung kematian Tang Hao yang mati juga telah kembali ke kehidupan baru. Sepertinya dia semakin muda setiap hari. Dia benar-benar orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan ketika dia baru saja memotong anggota tubuhnya. Tentu saja, Tang Hao tidak memiliki keketatan yang dia lakukan ketika Tang San masih kecil. Melihat putranya telah dewasa, matanya dipenuhi dengan senyum. 3 hari berlalu tanpa masalah dengan tubuh Ah Yin. Dengan Tang Hao didesak oleh istrinya, keluarga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hutan Sunset untuk pergi ke Clear Sky School. Sunset Forest berbatasan dengan Heaven Dow City, tidak jauh dari Clear Sky School. Untuk membantu ayahnya dengan cepat meregenerasi lengan dan kakinya, Tang San tidak berbalik bahkan ketika mereka melewati Heaven Dow City. Keluar.